Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif, mempunyai hak tunggal untuk mengabulkan atau menolak doa pelunggung sami. Dia ndak paksa Allah taala ya ke? Ya kabulan kemilik. Jadi dia ndak marak seakan-akan itu dikte Allah Subhanahu, seakan-akan Allah taala, seakan-akan tinggangan dia makom dibanding Allah taala jari. Baru perintah Allah taala. Jadi ini sak pertama, tekadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah penguasa tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah ngerampek semangat ya ibu-ibu niki ngaji nggih. Ya berkatanya Ustaz Supardi baru niki. Alhamdulillah berombok jamaah mungkin Ustaz. Awang nggih wangkang ngerampek kina-ina niki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi an'amana bi jawami'in ni'am. Walhamdulillah alladzi a'tana fursatan lil julusi fi hadzal majlisil karim. Thumma as-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ampura yang dewek tiang hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Supardi sahibul majlis, sahibul musalla, sahibul majlis, sahibul musalla. Yang dewek tiang hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kausar Wibawa. Alhamdulillah enggak kebalik nggih. Sampun kebalik sebentar beliau rupin. Yang dewek yang hormati para asatid, para ustaz, para tuan guru, para sesepuh, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah majlis ta'lim yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat pertama-tama dan paling utama silat kepada bareng-bareng mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat tiba tiang pelungguh sami niki, nikmat lamun tak hitung niki ndek na ya tutuk-tutuk nggih. Lamun ya tutuk-tutuk nikmat niki ni nabi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun tak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala sasampun tiican si tiba tiang pelungguh sami niki nenten tak tahu sebut sekek-sekek. Maka tiang pelungguh sami sebagai wujud kecintaan, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup, nikmat nyawa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki adalah amanah. Ndek tak payah datang jog dunia niki hanya untuk bercelak doang nggih, atau hanya untuk berkincu doang, atau kita datang jog dunia niki mentah meradik budi anak selesai nggih. Kita datang dia kuliah hata berkumpul-kumpul doang kanja senina, kanja semamun, bu mai idap, bu selesai ndek. Ada hal yang lebih penting dari itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiang pelungguh sami niki adalah menjadi khalifah. Tiang adalah khalifah. Pelungguh sami niki adalah khalifah. Khalifah niki adalah pemimpin. Maka minimal bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan pelungguh sami menjadi khalifah di muka bumi niki, maka pacu-pacu tanjaun kepemimpinan niki, pacu-pacu tanjaun amanah niki agar pertanggungjawaban tiang pelungguh sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhir bisa dipertanggungjawabkan nggih. Bahawa si pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala melahirkan tiang pelungguh sami ke bawah dunia niki langan sebab wasilah sugul langan tian inak tiang pelungguh sami dalam keadaan suci bersih tanpa dosa.
Maka siogianya menjadi niat, cita-cita dan doa tiang pelunggu sami agar ketika tercabut nyawa si Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak mempunyai dosa sedikit pun. Amin. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan pelunggu sami di bawah dunia niki tersebut sebagai manusia, ikambe bentuk kena manusia karena saking si bersih si solah si sempurna dan tercipta si Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika meninggal dunia lemak botunas tidak jadi godeng, nggih. Tidak jadi sampi, tidak jadi memang ini kejadian. Tidak jadi bembek, tidak jadi basung, nggih. Ada tetap jadi stempel manusia. Jamaah laki bini sanak bija yang tiang hormati, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pengajian baru niki Ustaz Supardi pastin sebut kena sila kepada barang-barang salawat. Ketika Ustaz Kausar Wibawa baru niki pembukaan pastin kena sila kepada barang-barang salawat. Karena salawat niki sungguh tidak terhingga, tidak bertepi fadilah, nggih. Sampai-sampai Al Habib Umar bin Umar bin Hafidh. Al Habib Umar bin Hafidh yang beliau sekarang alhamdulillah masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat, terus melimpahkan keberkahan tiba-tiba yang pelunggu sami niki. Nabi bahasan beliau, lamu yak masih bingung. Mbela ngama mulai rukni. Misal bingung kembela ngaka mulai berdagang apa ya kusahakan. Bingung aku nane berbentang ke boyak jalan keluar embe papah ya kusaharan, embe papah tau kapina balik apa tau kak mulayan. Bingung kenane aku ke besina sakit atau besina dua mana kan ya. Bingung aku nane berembir wanana kene ka mana tak kesuruhan pada mondok mana tak kesuruhan ngaji ndak milih bu berbentang kak mulai nane adik sak solah berdua yang kanak berbentang kak pemulai nane adik sak solah anak niki jadi solah berembir kentan aku masih bingung nane ne cita-cita meleng ke ABC lah, ya kita manusia kalau ke milih. Maka beliau mengatakan apa? Lamu dan milih samarak niki masih bingung, maka mulai dengan selawat. Amalkan selawat. Versi selawat luwih macam. Sak paling sederhana sak tiang pelunggu sami suah sampun wikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niki yang paling sederhana. Ada kadu selawat sak lain sila. Tapi intinya dengan keyakinan pelungguh sami niki mengamalkan selawat niki, maka insyaallah napi pun kebingungan tiang pelungguh sami, napi pun hajat tiang pelungguh sami, maka akan diberikan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab diawali niki dengan selawat. Amalan selawat niki dulu. Ya Allah, meleng kaku adik anak niki dengan pasu ya Allah. Tuis ke malam. Sembahyang tahajud. Sekek dan niat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menguasai pelungguh sami, Allah juga yang menguasai hati anak-anak pelungguh sami. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ya hayyu ya qayyum. Apa ini bahasa kun fayakun. Ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri dengan rahasia kun fayakun, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi tiang pelungguh sami mungkin hal tidak mungkin, tidak masuk akal, tapi bagi Allah jangankan saatnya mampu si akal, lautan yang sangat luas pun mampu dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala dibelah dengan sebab Nabi Musa. Sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Raja Namrus melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, maka karena sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim dienkembi-kembi. Maka dalam setiap kegiatan tiang pelungguh sami, setiap usaha, setiap gerak, maka hadirkan selalu Allah Subhanahu wa taala di dalam diri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tiang hormati,
sampun terjelasan dari Ustaz Supardi, sampun terjelasan si Ustaz Kausar Wibawa tentang fadilah-fadilah keutamaan selapu. Maka niki adalah salah satu hajat, salah satu kemelik. Tunas lek dari ibu-ibu arak dengan dek berkemelik. Nggih. Sampai bapak-bapak lagu mak tanya sak tok mangkin niki. Hanti mak tanya pun Ustaz Supardi lek dalam angan lagu ndeh. Lagu menurut tiang niki nggih. Lagu menurut ya kemungkinan lagu dia ke bawah si kepala. Mak tanya Ustaz Supardi nane bele mesinnya 2 tekan. Paling karena takut si senina ndek unin mungkin le zahir lagu dia dalam angan jawab wallahu taala. Pasti tidak berdoa kemelek. Nggih. Sanina pun meno apa kemelek mudahan dia balik sini selamat kembali. Salah sekek. Nah, kemelek manusia niki kan bermacam-macam. Arak sak melek barang solah, maka mun boyak cara sak solah ataupun terkadang saking lupa lengi cara boyak padahal ia solah tujuan. Arak karena lupa masih boyak tujuan sak lengi. Arak masih sifat manusia. Berbicara boyak tujuan sak lengi, solah lagu cara. Napi contoh boyak barang sak lengi lagu solah cara. Lengi nane melen ia melen maling. Nggih. Melen korupsi lah. Lagu solah cara. Solah kaduan berdasi. Pegawai jabatan yang baik. Tidak ada satupun yang mengira bahawa dia sedang melakukan keburukan. Maka arak seperti manusia sak lengi memang kemelek lagu. Solah cara ataupun memang lengi kemelek. Melen maling terang-terang dan rampok dengan. Assalamualaikum menikah dengan ni kan. Terang-terang tak. Maka niki. Maka kemelek niki tentunya itu jadi dengan Islam. Sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakjari nabi tiang pulunggu sami. Tentunya lamun tak berkemelek sasolah. Berkemelek sasolah ni pun ndek sempurna lamun ndek ikhtiaran. Lamun ndek terboyak, lamun ndek terusaha. Setelah berkemelek, setelah itu ikhtiaran berusaha den ini ya barokah ruan, den ini ya solah ruan pegawaian niki lamun tendek berdoa jak Allah Subhanahu wa taala ada mendek jari manusia sak paran diri menjadi nenek di babon dunia atas segala sesuatu sak maut berparan karena usaha kita bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sila berkemelek tidak ada masalah. Selama itu bukan melanggar syariat, tidak ada masalah. Kita tekican si Allah Subhanahu wa taala fitrah jadi manusia memang berkemelek. Selama tidak melanggar syariat, silakan. Lamun mah berkemelek ikhtiar boyan pacu-pacu. Dedek mah aku kemelet kakuaran lalu taik haji. Lagu lo taik haji den wah lalu ikhtiar. Nabung dek nuwah nggih. Sega ikhtiar melengkapi syarat niki den wah den ini. Nah, setelah nabung boya aden apa sesampun mau niki jadi berkah, jadi dapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka den dek lupa doa. Karena nabi sesampun tiican si Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelunggu sami niki mustahil kalau bukan karena iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lagu ampura niki tuan guru bahasa. Mangka no aku de kuah bayat ican tekabulan doa si Allah taala. Melihat tersugih kan? Ndeh. Ibu-ibu melihat tersugih kan? Lah tiang pun melihat kesugih. Melihat kesugih ada sak bau. Melihat tersugih dalam arti bahwa ada sak sebab sugih niki bau terjadi manfaat. Siapa tahu pelungguh menjadi dengan sugih selapuan bunkah meniruan musallane misal. Ndek tahu ni teh. Siapa tahu bu sahabat niki tekican dengan pengajian bilang jero sadar terus dengan amalan-amalan sak sampun maut dengan pengajian niki bu tekican terjadi dengan sugih. Ustaz Supardi pira are meriam tanah. Pira memilih pina madrasah.
siap karena sebat pelungguh mentiang dan mendarat pelungguh untuk ngaji bilang jelo niki ja. Ndeka ini tahu jaga ruang sampai marak niki langan sebab pelungguh. Memangkin ja. Alhamdulillah luwih rezeki kemangkin bu napi kayun. Ah misal. Nggih, lagu mudah-mudahan saya tetu masih. Nggih. Ndeka pak misal doang, nggih. Mudahan saya tetu. Maka dek kuah hakun ni tampu anu melet kalau dek sak sugih lagu perasa-rasa masih kebanyakan miskin idap menonin kan. Kemelet kaku ni ada yang seanak kejadi dengan pasu nugu mangka nanak ne dia ni bayi tersuruh. Kemelet kaku ni ada yang sasolah balik. Kemelet kaku ni segala macam. Karang berdoa orang berbada. Tetap berdoa aku ya Allah Tuhan guru, ya ustaz tetap berdoa lagu apa sadoa kena mangka. Dan ini terterima ni. Apa tak salah kepada aku ke pasung ke ngaji, pasung ke sembahyang, hadir tiap jelo rebo letes tiap kelemak ngaji, makan jadi dengar si Allah Taala sendiri kan. Benar kan? Nah, maka di dalam kitab ya Sayyidul Khatir Al-Imam Ibnul Jauzi menjelaskan kepada tiang pelungguh sami tentang kedudukan tiang pelungguh sami sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik. Dan alasan yang tepat dan sesuai dengan tekad tiang pelungguh sami adat ketika meminta niki sesuai. Adat kita meminta niki bukan malahan ketika meminta mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, lagu ketika meminta disesuaikan dengan tekad tiang pelungguh sami, ketika meminta niki sesuai dengan kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Saat pertama kata beliau di dalam kitab Sayyidul Khatir gitu, Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahawa ketika kamu berdoa, wah lalu berkemilik, wah bercita-cita, wah ikhtiar usaha, bum berdoa lagu ndek nu wah tu anggaplah arak sebagian saat ni mantap kabulin si Allah Subhanahu wa taala. Nabi karyan beliau Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir annahu khaliqun la syarikalah. Harus tekad le pelunggum sami saniki adet tendek salah bahwa saja Allah Subhanahu wa taala niki adalah penguasa langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala niki adalah zat tunggal yang tidak niddun, tidak bersyarikah dengan zat-zat yang lain, hatta tidak bersyarikah dengan makhluknya dalam memutuskan keputusan alam jagat raya niki dan keputusan tentang takdir pelunggum sami. Nabi kena niki kuasa ke aku dari Allah Taala, ya ke ijabah ya ke be apa ke melek batombe beri sili aku jadi Allah Taala dengan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif, mempunyai hak tunggal untuk mengabulkan atau menolak doa pelunggum sami. Dia paksa Allah Taala ya ke kabulan ke melek. Jadi dia marak seakan-akan itu dikte Allah Subhanahu, seakan-akan hey Allah Taala, seakan-akan tinggangan dia makom dibanding Allah Taala jari baru perintah Allah Taala. Jadi ini saat pertama tekadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah penguasa tunggal. Saran penguasa tunggal namun pelunggum sami niki berdua buruh. Nggih. Berdua buruh pelunggum jadi bos. Ya. Seandainya marah niki budatang buruh. Tunas bos niki dina kepen kemangkin niki tiang. Akhirnya enggak di rumah mana-mana ada sejuta. Napi yang jawab pelunggum. Ya terserah aku. Ya kebe menu hak aku, dek be masih hak aku. Ataupun dengan yang bukan dengan datang melenyi ngajak pelunggum. Pelunggum sebagai penguasa karena dengan sugih. Bu melenyi enggak kepeng, melenyi enggak barang, terserah. Aku ngepek ni, aku ngepek barang, aku ngepek kepeng, ya kebe maton dek kebe itu hak aku. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya am tebing, alhamdulillah dia mak tebing masih sabar. Dendek biak demo Allah taala. Dendek seakan-akan bahwa paksa Allah taala.
Dendek seakan-akan bahwa seakan makom pelunggum sambi bawa perintah Allah Ta'ala. Arian namanya tan kayun dia arian. Serahlah kepada Allah Ta'ala sebagai penguasa tunggal jagat raya, penguasa tunggal takdir pelunggum sami. Ini kisah pertama kata Ibnul Jauzi di dalam kitab Saidul Khatirnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sanak bija yang tiang hormati. Kemudian saat kedua, kata beliau bahwa manusia niki mempunyai sifat tergesa-gesa. Arwah nuni, nah. Bari arwah nuni. Arak semamu terlambat seninen ke malam. Aneh arwah kamu lihat kene nuni. Arak dia menu. Oh apa cuat? Wah. Ini laun tergesa-gesa. Akhir tidak direncanakan betian jari. Napi sifat itu tergesa-gesa. Melihat adik sakte kabulin aru-aru. Melihat adik sak langsung tepati. Melihat itu sak kemudian adik sak aru. Tidak menikmati proses. Nane berembe tamak paksa bija jari sak korek niki kun payakun beliklah kamu. Tidak bisa. Ini langsung boleh. Semua itu berproses. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu keinginan pelunggum sami. Allah Subhanahu wa taala yang lebih wikan apa paling pas untuk pelunggum sami. Bahwa kemilik tiang pelunggum sami niki belum tentu pas, belum tentu sesuai menurut Allah Subhanahu wa taala. Lagu lemonan Allah Subhanahu wa taala sampun beriradah, sampun berkehendak sampai terjadi tiba tiang pelunggu sami, maka itulah yang terbaik. Terbaik menurut pelunggu sami belum tentu terbaik di hadapan Allah. Tapi apapun yang sudah terjadi pasti itulah yang terbaik. Okay? Jadi dendek yang mele-mele lamun berdoa Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan tekican aku berdoa anak sak soleh, sak solehah. Mudah-mudahan aku berdoa anak sak ya bertau bakti jokina amak. Dah, demi nanti sebulan, nanti setahun, baru setahun mondok anak. Bu, anggaplah sarang kanak sifat kanak tak ngelawan nah sekali dulu. Bu tergesa-gesa dia jari dengan tua. Apa jagungan kamu mondok kah? Kelelah kebiayaan kamu mondok. Mara angkat dengan diikhlas, nggih. Mara angkat dengan diikhlas pondokan anak. Memeti-meti entam jangkang kah mondok kamu jadi kanak. Seharusnya dibalik. Pondok pesantren niki bukan Tuhan juga. Tuan guru niku bukan Tuhan. Pondok pesantren ataupun tuan guru ataupun ustaz niki sebagai napiaran hidayatul irsyad, hanya mengajarkan bija jari pelunggum sami, hanya memberikan irsyad kepada bija jari pelunggum sami. Sedangkan hidayatul taufik itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi namun terberdoa anak mungkin setahun anak teruan mondok di mana perkembangan melen teruan bodoen nggih dindek dua anak kamu jenderak kena mondok engkang kah mondok kan yang tahu wal iyadu billah nggih ndek bau ulama-ulama lain sampai puluhan tahun mondok, ulama-ulama salai ulama salaf sampai arah sampai 20 tahun, arah sampai 13 tahun, arah sampai petang dah setahun mondok lalu nuntut ilmu. Bu ni mondok anak baru setahun 2 tahun wah tak nagih. Baru mondok anak setahun 2 tahun 3 tahun wah nagih. Menjawaban tiang jabe ketujun be anak kembali mondok kembali. Bu berembe lemun anak mele mondok berembe kira-kira. Berembe lemun anak mele ngaji berembe. Menu. Jarin lamun setahun dek mana ruan perkembangan, alhamdulillah tetap kaduan anak pada bisa jadi jang sholat. 2 tahun 3 tahun pun dek mana ruan perkembangan tetap kaduan anak pada bisa jadi dengan sholat. Karena searan irup manusia bija jari pelunggum sami niki tetegel si Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika mondok yang dek mantau,
Mungkin ketika mondok yang diman sesuai marah harapan sida sebagai dengan tua. Lagu 10 tahun, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Iya jaga buntu sadaran si Allah Subhanahu wa taala. Langan sebab ni wah mondok lain tebing berkah. Nggih. Dendik tak lalu itu nagih berdua anak pokok sak milih mondok. Jadi dendik tergesa-gesa berkemilih. Nikmati proses ketika anak pelunggum sami, ketika suami pelunggum sami ataupun istri pelunggum sami, dendik tergesa-gesa. Coba ketuk pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Ketuk kaduduk. Ndek nane solah, mudah-mudahan lemak kele. Lamun ndek nane lemak kele, mudah-mudahan lah. Lamun memang sampai dak mati budi iman turun tekican solah, ya mudah-mudahan tak ampunin. Ndek narak kata pesimisme di dalam hirup ni. Ya terpesimis di narak. Apa mak temu pesimis? Arab pahala temu pesimis? Di narak. La tayasu min rahmatillah. Jadi sampai tidak berputus asa di dalam Allah Subhanahu wa taala. Niki sak kepira niki? Sak kedua. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan sak ketelu, nggih. Nabi kata beliau, sak ketelu adalah lamun kita berkemilik. Lamun kita ya berdoa sesuaian tak berdoa. Nggih, sida makin jadi tukang tambah jadi buruh yang kapal. Ya kena nggih, ngerti sesuaian sak mun doaan niki. Sak doaan niki masih tengat si Allah Subhanahu wa taala. Apakah apa sak kemilik lemak latihan jadi mudarat atau ndik? Apa sakah samum kemilik ni lemak yang jadi manfaat atau ndik? Bisa jadi pelunggum senamian ketika berdoa di tengah malam, ya Allah jariang aku dengan sugih. Unin. Ya Allah pokok aku jariang dengan sugih. Sak pertama sugih, sak kedua sugih, sak ketelun sugih. Mun ada titik sugih masih. Yunin berdoa. Berembela mau kena terpenjaran sugih, pokok melin ke sugih. Yunin berdoa. Pokok sugih doang di narak talak telun sugih wah. Pokok di narak ikhlas sugih. Pokok sugih. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat le pelunggum sami. Tengat pelunggum sami. Manfaat na pendek lemak ni lamun sugih. Maslahat na pendek lemak ni lamun sugih dengan ni. Sang lawan lamun sugih pelunggum sami bu merari malik semami. Nggih. Lo bisa jadi enggak niki? Bisa. Mungkin ketika miskin, adik kamu paling ingat adik ni. Karena senina dia makan ojok, ia berdagang lek pekan. Bisa senina berdagang lek pekan, senina tukang boyak kepe. Kamu doang paling sugih narik mendadak kamu jadi mampu hidup hirap di dunia ni. Lagu beda ruang suasana temu nak kepeng niki le ima. Lamun waharak misal pelungguh, lamun harak kepeng pasti boleh kemele. Ibu-ibu lamun boleh kepeng 1 juta, 10 juta, 20 juta ele ongkok niki. Ya kosong hirap lanuk ni apa ni kentok kene kakak ni teh lah atau sekali segera meniruan keluar kepeng ni sedah mana-mana arak ruan teh melekok elek belum kan atau dek tekin kene meniruan kepeng ni keluar ni tu berkeme saya ingat barang ngarak lagu lemon dek barang ngarak di arak barang ngarak apa yang mending ndek tebing kemele maka tengatlah si Allah Subhanahu wa taala lamun manfaat ja sesuaikan doa samum kayun maka niki insyaallah manfaat maka niki kan maslahat untuk pelunggum sami lagu lamun memang apa kemilik teniki ndek teman tebing si Allah Subhanahu wa taala bisa jadi niki yang terbaik karena seandainya mak tebing arak mudarat ya teman mau tetap itu positive thinking terhadap apapun yang terjadi tiba tiang pelunggum sami niki sak ketelu. Nabi sak pertama baru Allah Subhanahu wa taala berhak yang ya kita tekabulan atun nggih. Sak kedua Nabi wasat baru tergesa-gesa. Sak ketelu ingat apa ya tin? Ende manfaat napa ende. Sak keempat nih ibu-ibu. Sak keempat lamun berdoa niki bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam jagat raya niki, semua takdir yang sudah diberikan dan terjadi tiba pelunggum senamian, nggih,
semua adalah pasti berdua hikmah. Pasti ni berdua hikmah. Dia narak dia berdua hikmah, ya. Kullu syai'in lahu hikmatun. Setiap segala sesuatu ni pasti ni berdua hikmah. Ada hikmah besar dari Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pelunggum sami. Seandainya pun itu misal pelunggum sami makin jari terdengar miskin, maka napi hikmah besar bisa jadi karena sebab pelunggum ketika termiskin dia berdua kepeng benang di dunia buta jari dengan satu tamak jog dalam surga lebih dulu 500 tahun dibanding dengan sugih tamu dalam surga. Bisa jadi bahwa hikmah pelunggum sami tekican itu jadi dengan sugih berduit kepeng benang, berduit itu tanah, berduit itu bangket luas. Bisa jadi niki ada hikmahnya. Ada yang ini sadar, lamun kamu berduit kepeng benang luit, ingat arak hak dengan kepeng benang niki. Nggih. Arak hak anak yatim tuh. Arak hak dengan fakir miskin. Arak hak dengan duafa. Lamun terjadi dengan sugih sak dermawan. Karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laik nabi bahasa lamun itu jadi dengan sugih dermawan masih mulia. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak juga dari kalangan orang-orang dermawan, orang-orang sugih. Utsman bin Affan dengan sugih. Maka karena kesugihan niki Utsman bin Affan pada zaman Nabi laik niki cemburun sahabat-sahabat nih. Nabi ini sahabat, ya Allah, aku sembayang, sahabat sasugih baun sembayang. Pada noni. Ite zikir makin dengan kurang mampu, dengan sasugih no tahun masih zikir. Lagu ketika kengat dengan sasugih ini pacu bersedekah, pacu berinfak, pacu ya amalan tanah. Lalu nih ya wakapan tanah. Buah apa ya wakapan Allah. Ya Rasulullah aku dinara ya kewakapan. Aku ya Allah, ya Rasulullah dinara ya kesedekahan aku nih. Berarti nabi bahasa. Berarti arak atau lebih macam dengan sugih dibanding dengan miskin. Malahan di dalam agama Islam niki walaupun dengan miskin niki lebih dulu dia 500 tahun tamu surga dibanding dengan sugih, tetap Rasulullah suruh itu jadi dengan sugih. Dengan syarat sugih sak dermawan. Nggih, misalnya niki yang berdoa mudah-mudahan kita selapuan jadi dengan sugih. Syarat sugih sak dermawan. Nggih, sugih sak pacu bersedekah. Sugih sak pacu berinfak. Sugih sak pacu mun berdoa tanah, mana mun berdoa tanah sehektar, mana-mana sare wakapan untuk pondok, untuk musola, untuk masjid, untuk kemanfaatan masyarakat. Baru kita tergolong dengan sugih sak dermawan. Seorang dia mampu dengan miskin marah itu. Itu dengan sugih, dengan miskin zikir itu tahu masih dengan sugih zikir. Dengan miskin sembahyang itu masih tahu kesempatan tahu sembahyang. Dengan sak miskin dia mampu apa malik. Beli apapun dia mampu itu dia mampu. Lamun itu dengan miskin dia mampu beli mobil. Dengan sugih mampu beli mobil berbeda. Dengan miskin dia tahu bersedekah, dia tahu berinfak karena dia narak kepeng. Itu dengan sugih tahun karena berduit kelebih. Itulah yang dimanfaatkan. Ia buat terkena bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya dengan sugih. Lalu menjadi sugih dengan Islam ni dinarak marik. Izzatul Islam ni pasti akan naik. Kemuliaan Islam ni pasti nak naik. Haibah Islam ni pasti nak naik. Wibawa Islam ni pasti nak naik. Dendek kita berduit nabi aran. Si teparan itu apa kau jangan miskin pokok sak miskin ada yang berkembang tidak pernah berusaha dia rapasan jadi dengan sugih berusaha nah lagu dalam tekican wasugi ingat adet saite tahu diri arah hak dengan di dalam harta niki sak keempat dan terakhir niki nggih kata beliau di dalam kitabnya Imam Ibnul Jauzi dan niki yang paling penting. Terkadang itu berdoa, Allah tetap doa setiap sembahyang berdoa, dia tuah kita itu kican tekabulan atau jarak tekabulan atau apa sak paling prinsip, sak paling urgent sama kebutuhan, ndik mana iram nak jawab si Allah Subhanahu wa taala. Sebab saat niki adalah yang paling banyak terjadi, nggih.
Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doamu. Tapi salahkanlah dirimu ketika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kamu sedang melakukan maksiat. Ini kisah paling penting. Ya Allah, jadikan aku dengan sugih. Ya Allah, kican anak aku jaring-jaringan soleh dan soleh. Lagu iya ketika berdoa ni kan gawe maksiat. Sampai-sampai pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai arak sopok dengan di dalam perjalanan jauh. Bekas perjalanan niki tangkung bakat si debu onos dengan perjalanan jauh. Kemudian dia menengadahkan tangannya. Niki kan seharusnya makbul doa dengan niki. Nyingkan dia musafir. Nyingkan di tengah gurun. Dia menengadahkan tangannya ke atas. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Intin yang berdoa ada yang satu kabulan doa. Wa mashrabuhu haram wa ma'kaluhu haram. Fa aina yustajab? Fa anna yustajab? Lagu sak tamu jog dalam tiang sak barang haram, sak tamu nginam ye barang haram, sak amun gawe pegawaian haram. Fa anna yustajab? Beremben tanya takabulan doa si Allah Subhanahu wa taala lamun masyara samarak niki di dalam diri. Maka sampunan itu ya terlalu banyak meminta, sedek man itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa mut bahasa sombong dia. Ngaco juluk sedemam berdoa manalah. Ngaco juluk sedemam ngending. Ngaco rum pegawaian tu juluk. Rum wasalah rum pegawaian, solah tanpa ada apa niki gawe taat kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Ane sila betul. Lagu mentir orang pegawai melem be selapu kemelek menjadi panjang Allah taala. Lagu ternyata orang pegawai ang ketia. Tersuruh pada dedek gawe riba, lalu pada gawe. Tersuruh kepada dedek pekan ketika tidak berdagang dak lalu bersumpah, dak lalu lekah. Lalu gawe. Tersuruh mesti jadi senini ada masak bakti jok semama. Lalu gawe lawan semama. Begitupun sebaliknya bagi semama. Dia tahu didik senina. Maka banyak faktor-faktor yang kemudian hajat yang pelungguh sami niki di dalam doa niki tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala niki mempunyai maha kesempurnaan. Semua hajat, semua permintaan dan doa niki lamun dia terkabul, lamun dia terican si Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan semua itu pada diri kembang. Tulakan ke jog diri manalah. Dendek tulakan jog Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi lek diri manalah. Sampai sejauh mana selama ini saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya meminta harta yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah saat ini saya sering enggak bersedekah? Arak supaya cerita nggih. Sampai mang tiang baca dengan sak paling sugih makin lek bawon dunia niki, nggih. Dan niki dengan non Islam. Dengan sak paling sugih lek bawon dunia niki makin dengan non Islam. Di antara salah satu rahasianya dia kenapa dia sirin sugih, ternyata dia paling luwek sedekah. Paling luwek sedekah. Kemudian kemarin tiang bertemu dengan Pak Bupati Lombok Tengah. Niki contoh rahasia beliau kenapa sampai tidak pernah gagal bahasa nggih. Sampai apapun yang beliau melet neno napiaran tercapai bahasa. Sampai beliau cerita sambil nangis. Sambil nangis gitu, saking menolak. Ternyata di antara salah satu rahasia beliau adalah bersedekah. Memberi niki ternyata rahasia. Aku buk sampai mening. Karena suka memberi dan itu memang jauh daripada Datuk Bagu kata beliau. Lebih-lebih pada tanggal 10 Muharram Sa'rubin niki nggih. Ieu tahun luwih sedekah. Maka para pelunggum sami sasampun tersebutan baru niki si Ustaz Kausar Wibawa niki. Tetun wah niki. Ya, mana qasamalun min sadaqatin. Lambi Allah di depan dia nak payah berkurang harta niki karena sebab sedekah. Dia nak kurang harta niki karena sebab sedekah. Lagu memang itu giran terkadu matematika.
Sekek tambah sekek sama dengan 2. 10 tu kurangi 5 sama dengan 5. Berarti kan ini kurang kan? Aku boleh kepeng nanti 10.000, ayat ke sebulan 5.000. Aneh, kurang jadi kepeng. Itulah sifat manusia. Mun ukur ia kadu akal, ya, mun kukur kadu akal. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan akal untuk memutuskan segala sesuatu kepada makhluknya. Maka tunas dengan majelis niki khususnya tiba tiang yang fakir ilmu niki sila kepada barang-barang terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila berkemelik, sila pelunggum sami bercita-cita sak solah sak positif untuk kebaikan pelunggum sami, bijajarin pelunggum sami, keluarga pelunggum sami. Setelah niki ikhtiarkan sempurnakan ikhtiar niki dengan baik. Lamun memang jadi dengan sugih, boyak berbicara dengan sugih. Lamun memang itu mele berhasil lelek tanah, mele berhasil lelek pertanian, boyak berbicara dari sak berhasil lelek pertanian. Setelah niki jangan lupa, setelah sempurnakan ikhtiar niki belum tentu masih berhasil. Semua tergantung karena iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diketuk dengan pacu tetap berdoa. Lebih kurangnya mohon tiang dimaafkan. Mudah-mudahan niki bisa manfaat. Sekedik nggih, sekedik lagu mudah-mudahan niki manfaat. Sekek 2 3 maut niki lagu mudah-mudahan niki bisa menambah keyakinan, bisa menambah tekad tiang pelungguh sami, bisa menambah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala niki adalah khaliq, tiang pelungguh senamian ini adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja. Pelunggum senamian niki adalah budak. Pelunggum senamian niki adalah hamba. Maka tidak pantas bagi seorang budak dan hamba niki untuk terlalu banyak napiaran, terlalu banyak menuntut Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sembayang pacu-pacu, ngaji lek niki setiap Rabu mun bau jadi nek sampai ya gara-gara perkara dunia doang. Wah, aku tak juga kesibuk dan berkurang batik 5.000 pada muka lalu ni kan. Jadi malahan sekali seminggu ni kan, ya terlalu berdagang, ya terlalu usaha selama 6 jelo. Bu, fungsian waktu sasejelo oleh Rebo Klemak niki khusus untuk ngaji. Dengan cara niki maka insya-Allah ya bertambah berkah, ya bertambah rahmat, ya tambah damai keluarga pelunggum sami. Akhirul kalam, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.